balik lagi di Podcakta, Podcast Cakra Abhyakta. Nah, Podcast Cakra Abhyakta kali ini adalah sebuah segmen di mana para pengurus BEM sebagai panitia untuk berbincang santai mengenai berbagai macam topik yang menarik dan mengedukasi tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Ida, kita kedatangan narasumber atau kita mau bahas topik apa sih kali ini? Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang santuy bersama dengan calon Presiden Mahasiswa STIKS Nasional 2021-2022. Oke, sebelum kita mulai PDKT nih, kita kenalan terlebih dahulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah sayang, jangan di ghosting loh ya. Oke, lanjut aja ya. Kita mau perkenalkan calon presiden mahasiswa kita. Oke, yang pertama ada, silakan memperkenalkan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Syafruddin Dinastia. Saya biasa dipanggil Agim. Saya dari Prodi D4 atau Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Pada Kabinet BEM Cakra Abhyakta kali ini, saya masuk di dalam Kementerian Kominfo atau singkatannya Komunikasi dan Informasi. Lalu selanjutnya ada teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Krisna Aprilia. Saya dari Prodi S1 Farmasi, biasa dipanggil Dwi Krisna. Saya bergabung dalam Kabinet Cakra Abhyakta ini, masuk ke dalam Kementerian Audit Internal dan Advokasi. Salam kenal. Ya, barusan kita udah perkenalan ya dengan calon presiden mahasiswa kita. Oke, selanjutnya apa nih, Mbak? Nah, langsung saja kita bincang-bincang santuy nih sama presiden mahasiswa kita. Kita masuk ke sesi PDKT atau pendekatan. Nah, katanya kan jadi tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenalan dulu biar nanti lama-lama sayang. Tapi kalau udah sayang jangan di ghosting ya. Nah, mungkin dari Mbak Dwi Krisna dulu. Gimana kabarnya Mbak Dwi Krisna? Alhamdulillah baik, sangat luar biasa. Oke, kalau Mas Agim gimana kabarnya? Ya, untuk saat ini baik, tapi kedepannya saya belum bisa memastikan. Insya Allah tetap sehat dan baik ya. Di Amin. masa Terima pandemi kasih. seperti ini. Amin. Oke, selama liburan ini kesibukannya apa sih? Boleh Mas Agim dulu jawab? Untuk selama liburan ini, saya sebenarnya itu mau liburan ya Kak. Iya. Cuman Kan udah libur UAS juga ya, kan, pasti kan butuh refreshing ya otaknya. Tetapi saya tuh dengar-dengar kabar itu banyak jalan yang ditutup. Padahal saya sebenarnya juga ingin ke mana-mana gitu. Jadi karena ada kabar itu, ya saya jadi takut. Ya saya memang penakut Kak. Gimana sih calon presiden masa takut? Harusnya berani dong. Oh jadi gini Kak, kita itu sebagai orang, Iya. kita harus sadar diri juga. Jadi kita sehat. Kita nggak tahu nanti kita bawa virus atau enggak ke teman-teman kita yang ada di rumah, ke keluarga kita. Kita keluar sehat-sehat saja, tapi kita nggak tahu waktu pulang kita akan bawa Wah, virus mantap atau banget, tidak. Ki. Mantap sekali. Super. Sangat-sangat super Anda. Oke, lanjut. Mbak Dwi Krisna, apa nih kesibukannya? Kesibukannya sih masih ya gini-gini aja di rumah. Ya biasa kan anak perempuan di rumah, kerjaan gitu aja di rumah. Idaman. Menantu idaman gitu. Oke, daripada kita kelamaan nih, langsung aja. Ini kan calon presiden ya. Nah, berarti apa sih visi misi kalian buat kabinet kalian di 2021-2022? Oke, siapa dulu nih? Mas Agim dulu lah. Yang Mbak cowok Krisna dulu. boleh. Yang Silakan. cowok. Oh, kita shoot aja. Oh, boleh. Ayo. Satu Penting kali. bantu kertas ya, satu Oke. kali. 1, 2, 3. Ya, menang Mas Agim berarti yang menang Mas Agim dulu. Lu. Visi-misi Anda terlebih dahulu. Silakan. Jadi saya memiliki visi pada kabinet untuk tahun depan atau periode 2021-2022. Visi saya sebenarnya tidak panjang, tidak ribet, tapi cukup mudah untuk dimengerti untuk kalian semuanya. Jadi visi saya itu saya ingin menjadikan BEM sebagai wadah penerima aspirasi mahasiswa serta pelaksana aspirasi mahasiswa yang telah tercurahkan. Kemudian, saya ingin menciptakan BEM sebagai organisasi yang jujur, adil, disiplin, dan berakhlak mulia dalam lingkup masyarakat maupun kampus. Itu visi dari saya, Kakak. Tuh, kalau misinya? Misinya ini dulu visinya kan apa tuh namanya satu-satu aja.
gitu. Oh, jadi maunya visi, misi gitu. Iya, Oke, kalau gitu kita lanjut nih ke Mbak Dwi Krisna. Visinya apa, Mbak? Oh ya, visi saya itu simple, jelas, dan padat, yaitu SMART. Yang S-nya itu yaitu solidaritas, N-nya itu moral, A-nya itu aktif, R-nya itu revitalitas, T-nya itu tanggung jawab. Udah, gitu aja. Wah, pemaparan dari visinya Mas Akim sama Mbak Jubaidah sangat bagus sekali ya Mbak Ida. Ya, nah kalau udah ada visi, pasti kan ada misi juga kan Mbak Ida. Iya. Nah, visi tadi kan udah disampaikan. Nah sekarang penyampaian misi dari kalian gitu. Nah tadi kan dari Mas Akim dahulu ya, sekarang dari Mbak Dwi Krisna terlebih dahulu. Apa sih Mbak misinya mencalonkan diri menjadi presiden mahasiswa? Oh iya, kan tadi kan visinya sudah dijelaskan yaitu SMART. Nah, untuk menjalankan visinya itu saya ada misi. Yang pertama itu menunjukkan rasa solidaritas terhadap kelembagaan masyarakat atau mahasiswa STIKES nasional. Yang kedua itu ada meningkatkan kesadaran berorganisasi mahasiswa STIKES nasional tanpa meninggalkan nilai akademik dan moral. Nah, untuk yang ketiga itu aktif dan kreatif dalam mengembangkan minat dan bakat bagi mahasiswa STIKES nasional itu sendiri. Yang keempat, revitalitas terhadap kegiatan kemahasiswaan. Yang kelima itu menjalankan amanah dengan penuh rasa tanggung jawab, insya Allah. Amin. Nah, Oke, itu tadi misi dari calon presiden mahasiswa kita, kandidat nomor 2. Oke, selanjutnya kita dengarkan nih misi dari calon kandidat kita yang nomor 1. Oke, silakan Mas Agim. Oke, sama seperti Dwi Krisna tadi, misi saya juga berjumlah 5. Yang pertama, itu saya ingin menjadikan BEM sebagai sebuah wadah yang transparan untuk menampung aspirasi mahasiswa dan menindaklanjuti aspirasi tersebut supaya dapat dijalankan. Kemudian yang kedua, itu ada saya ingin menjalankan silaturahmi serta komunikasi yang harmonis antara organisasi satu ataupun UKM secara internal maupun eksternal. Lalu yang ketiga, saya ingin menumbuhkan partisipasi mahasiswa terhadap kelembagaan mahasiswa dan mendukung kemajuan organisasi atau UKM. Kemudian yang keempat, saya ingin menjalin komunikasi yang harmonis dengan organisasi atau UKM secara internal maupun eksternal guna mewujudkan keselarasan visi dan misi yang dimiliki BEM saat ini. Kemudian saya ingin menjadikan BEM sebagai panutan yang baik kepada rekan-rekan mahasiswa dalam bersikap, berpenampilan, berperilaku, dan kesehariannya. Oke, Mbak Ida, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Motivasi apa yang membuat kalian itu yakin untuk mencalonkan diri menjadi presiden mahasiswa? Gitu. Mungkin jawabannya dari Mas Akim terlebih dahulu ya, Mbak Ida. Iya, ayo. Oke, baik. Motivasi saya sebenarnya sangat sederhana. Jadi, saya ingin bersyukur telah masuk di universitas kita saat ini, yaitu STIKES Nasional. Dan telah diterima pada Kabinet BEM Cakra Abiyakta di tahun ini. Serta, saya juga ingin tahu bagaimana saya memiliki peran untuk dapat diterapkan pada universitas kali ini. Hanya itu sebenarnya motivasi saya. Oke, lanjut ya penyampaian dari Mbak Dwi Krisna. Silahkan Mbak Dwi Krisna. Motivasi saya itu sebenarnya apa ya? Kalau dibilang motivasi yang paling banget itu enggak. Cuman saya pernah dengar itu ada pepatah mengatakan kepemimpinan itu dilaksanakan lebih sebagai sikap dan tindakan yang nyata, bukan sekedar hanya kata-kata. Nah, selain punya visi dan misi itu tadi, seorang leader itu juga harus tekad dan keteguhan hatinya untuk mewujudkannya. Percuma saja kalau ada visi misi tapi tidak bertindak gitu. Yeah. Nah, itu membuat saya termotivasi gitu untuk bergerak. Ya, semoga motivasi yang dimiliki oleh dua kandidat kita ini nanti dapat terlaksana apabila sudah menjadi presiden mahasiswa. Insya Allah. Amin. Amin. Bagus banget ya Mbak Ida tadi penyampaian. Tadi kan udah ada visi misi, nggak cuma visi foya, misi foya, visi misi foya gitu kan. Nah, tadi juga ada motivasi juga nih dari Mas Akim sama Mbak Dwi Krisna
untuk mencalonkan diri jadi presiden mahasiswa gitu kan. Nah, motivasinya bagus sekali, asik banget gitu loh motivasinya. Nah, sekarang kita beranjak nih ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bagaimana sih sebagai presiden mahasiswa, pasti kan kalian akan mengkoordinir organisasi mahasiswa lainnya gitu kan. Ada HMP, ada UKM, dan ada organisasi-organisasi eksternal di luar dari Stikes atau di luar dari institusi kan tentunya. Nah, gimana sih cara kalian untuk menyatukan pikiran-pikiran antara mahasiswa dengan atasannya gitu? Mungkin dari tadi kan udah Mas Akim terus ya yang jawab. Sekarang gantian nih ke Mbak yang satu ini, Mbak yang udah cantik banget nih jadi presiden mahasiswa kayaknya. Mantap. Gitu kan. Sekarang boleh dipaparkan jawabannya Mbak Dwi Krisna? Untuk cara menyatukan pikiran dari pikiran mahasiswa dengan atasan ya. Iya, nah, Mbak. Kalau menurut saya untuk itu memang agak sulit ya, untuk menyatukan pikiran antara satu orang dengan orang lain itu memang agak sulit, karena itu bakalan orang itu memandang suatu gelas ini dengan cara sudut pandang yang berbeda. Nah, mungkin karena saya memiliki cara sendiri untuk menyatukan pikiran dengan mereka itu dengan cara mendengarkan penjelasan dari mahasiswa sendiri, lalu menjelaskan diri dengan mendengarkan penjelasan dari atasan, lalu menemukan titik tengahnya, dan itu akan mungkin bisa menyatukan pikirannya itu. Jikalau tidak bisa, nanti bisa dipertemukan antara kedua belah pihak, lalu dibahas dan menemukan titik terangnya tersebut. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, sangat brilian sekali ya. Oke, itu tadi jawaban dari kandidat kita yang nomor 2. Selanjutnya kita dengarkan nih jawabannya dari kandidat kita yang nomor 1, Mas Agim. Silakan. Oke, untuk pertanyaannya itu tadi bagaimana cara menyatukan pikiran antara mahasiswa dengan atasan ya, Kak? Iya, betul sekali. Oke, kalau menurut saya itu salah satu cara untuk menyatukan pikiran dari mahasiswa itu dengan cara itu mudah ya, simple. Dengan cara saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan juga ada satu unsur penting nih, kalau kenal aja tapi tanpa komunikasi, maka tidak akan tercipta suatu pikiran yang sinergis. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu untuk menyatukan pikiran antara dari mahasiswa dengan atasan itu dengan cara saling mengenal. Oh, ini misal dari atasan kan banyak kan, dari BEM ada SMA, ada dari institusi begitu. Jadi kita harus tahu siapa orang-orangnya. Terus tidak lupa juga kalau kita kenal doang, tapi kalau kita nggak berbicara atau komunikasi ya sama saja. Dengan begitu kita akan tahu sifat orang tersebut, kebiasaannya, kesukaannya mungkin begitu. Jadi dengan cara-cara itu kita bisa mensinkronkan topik apa yang kita bicarakan sehingga pikiran kita bisa bersatu, begitu kan kurang lebihnya. Oke, nah tadi jawabannya sangat luar biasa sekali ya Mbak Ida. Tadi jawabannya Mbak Dwi Krisna tadi membahas tentang kita pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda. Jadi kita harus menyatukan kedua sudut pandang atau beberapa sudut pandang tersebut menjadi satu kesatuan. Nah, kalau dari Mas Agim tadi, kita harus menjalin sebuah komunikasi yang baik gitu antara kita sendiri maupun dari atasan. Nah, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke pertanyaan yang selanjutnya Mbak Ida. Apa tuh pertanyaan selanjutnya? Oke, tadi kan kita sudah berbincang mengenai bagaimana sih cara menyatukan pikiran antara mahasiswa dengan atasan. Selanjutnya kita akan berbincang mengenai bagaimana sih cara menjalin hubungan antara internal dan eksternal. Oke, langsung aja ya, kita mulai dari kandidat yang pertama. Oke, silakan. Oke, terima kasih kakak-kakak atas pertanyaan yang satu ini. Ini pertanyaannya ya cukup rumit ya, Kak? Oke. Sangat rumit. Ya, kalau dari saya itu juga ingin menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antara kementerian internal maupun kepada HMP atau ormawa eksternal. Begitu ya, Kak?
untuk menjalin hubungan yang baik itu, menurut saya diperlukan advokasi atau penyampaian yang baik dari kita maupun dari eksternal. Jadi saling timbal balik gitu, Kak. Komunikasi yang baik itu akan berdampak baik kepada kita internal maupun HMP, Ormawa atau UKM juga bisa dapat terbentuk suatu kesamaan prinsip, begitu, Kak. Jadi dari satu prinsip itu tadi bisa digunakan dari kita semua organisasi untuk memajukan Ormawa dari Stikes Nasional Surakarta, begitu. Oke, sangat luar biasa sekali ya Mbak Ida jawaban dari Mas Agim. Sekarang kita dengarkan nih pemaparan dari Mbak Dwi Krisna. Silakan Mbak Dwi Krisna. Kalau tadi kan pertanyaannya cara menjalin hubungan antara internal dan eksternal. Nah, tadi Mas Agim juga sudah bilang jikalau untuk menjalin hubungan itu memerlukan sebuah advokasi. Nah, maka dari itu di dalam Kabinet Cakra Abiyakta itu kenapa ada Kementerian Audit Advokasi, Audit Internal dan Advokasi. Nah, itu bisa digunakan untuk jembatan antara internal dan eksternal juga. Nah, itu kan untuk kenapa bisa jadi jembatan? Karena untuk audit internal dan advokasi itu sendiri bisa berhubungan dengan internal ataupun eksternal. Nah, itu bisa menjembatani antara organisasi internal dan eksternalnya itu dengan cara kayak seperti audiensi untuk menanyakan bagaimana permasalahan dari setiap ormawa tersebut. Nanti kita bisa memberikan solusi ya. Benar. Nah, itu nanti kan tidak hanya untuk organisasi saja. Nanti kan kita bisa juga berteman baik dengan anggota-anggota maupun ketua dari UKM atau HMP atau ormawa dari di luar internal dan eksternalnya itu, seperti itu kalau menurut saya. Ya, itu tadi pemaparan dari kedua kandidat kita, dari Mas Agim. Dapat disimpulkan bahwa yang terpenting adalah menyatukan satu prinsip. Oke, kalau dari Mbak Dwi Krisna, yang paling penting yaitu meningkatkan kinerja dari audit. Oke, lanjut Mbak Anissa untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih harapan atau keinginan dari kedua kandidat ini seperti apa untuk organisasi BEM ke depannya? Jadi gimana cara kita membawa organisasi BEM itu agar sesuai dengan harapan kita gitu. Mungkin tadi kan udah dari Mas Agim ya, sekarang gantian nih ke Mbak Dwi Krisna. Silakan dipaparkan jawabannya Mbak Dwi Krisna. Ya, kalau untuk harapan itu pasti ada ya, semua orang punya harapan. Dan mungkin dari harapan saya ke depannya itu BEM-nya itu semakin maju, dan untuk tali kekeluargaan antar anggotanya itu kuat tanpa adanya seseorang itu merasa sendiri dalam keramaian gitu. Nah, untuk kita itu kan berjuang bareng-bareng untuk melaksanakan proker, untuk melaksanakan aspirasi mahasiswa ke atasan. Kita kan juga bekerjanya itu kan bareng, makanya gitu harapan saya itu tingkat kesolidaritasannya itu tinggi dan mereka itu aktif dalam segala kegiatan kemahasiswaan maupun di luar, tetapi tidak meninggalkan untuk akademisnya. Dan untuk harapan saya itu juga moralnya itu setiap pribadi itu baik gitu. Itu. Oke, itu tadi ya dari kandidat kita yang nomor 2. Selanjutnya nih, lanjut ke kandidat kita yang nomor 1. Mas Agim, silahkan. Oke, terima kasih waktunya. Untuk harapan saya, setiap orang pasti memiliki harapan ya teman-teman. Baik dari Dwi Krisna tadi, juga memiliki harapan yang sangat baik. Iya, baik sekali. Dan harapan itu pasti itu bersifat positif ya teman-teman. Kalau harapan itu bersifat negatif, itu bukan harapan namanya, begitu. Kalau harapan dari saya itu hanya ingin BEM
Stikes Nasional menjadi organisasi yang baik, unggul, jujur, dan amanah pada setiap masa jabatannya. Hanya sekadar itu saja. Sangat luar biasa. Nah, itu tadi harapan-harapan dari Mas Agim dan Mbak Dwi Krisna untuk BEM ke depannya. Nah, harapannya ini masih positif-positif sekali ya Mbak Ida. Kalau negatif namanya harapan palsu. Dan kita doakan semoga harapan-harapan dari kedua kandidat Capresma kali ini dapat terwujudkan, dapat terrealisasi dengan baik dan lancar untuk periode ke depan seperti itu. Amin. Amin dong. Amin. Oke, kita lanjut nih Mbak Ida. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa tuh pertanyaan selanjutnya sih? Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya. Setiap kabinet itu kan pasti memiliki ciri khas kepemimpinannya masing-masing. Oke, kira-kira nih, semisal teman-teman salah satu dari kalian menjadi presiden mahasiswa 2021-2022, apa sih yang akan menjadi ciri khas kepemimpinan teman-teman? Oke, lanjut, silakan bisa disampaikan terlebih dahulu dari Ajim aja dulu. Mas Bapak Ajim. Oke, silakan. Oke, pertanyaan yang sangat berat ya dari kakak-kakak ini mengenai ciri khas kepemimpinan ya. Oke, kalau dari saya mungkin ini baru sekadar konsep ya Kak, belum dari fix dari saya. Jadi kalau saya memiliki gagasan itu saya ingin menyatukan dari BEM, HMP Warmawa maupun UKM. Itu saya ingin memiliki satu proker khusus yang dimana semua itu tadi bisa gabung dalam satu kepanitiaan. Entah apa nanti bisa dipikir ke depan, tapi saya memiliki salah satu proker yang wajib kalau ada di kepemimpinan saya itu Kak. Oke, gitu ya Mbak Ida dan teman-teman. Jawaban dari Mas Agim tadi mungkin ada proker-proker unggulannya tapi belum kepikiran nih prokernya apa, tapi udah ada konsep kasarnya terlebih dahulu untuk merekrut atau bekerja sama dengan ormawa-ormawa lain yang ada di Stikes Nasional. Nah, lanjut sekarang penyampaian jawaban dari Mbak Dwi Krisna. Silakan Mbak Dwi Krisna. Iya, sangat berat ya pertanyaannya. Nah, tadi kan ada proker yang diunggulkan ya. Nah, sebenarnya sih nggak ada yang bisa diunggulkan sih sebenarnya. Nah, itu kalau dari saya itu ada keinginan untuk membuat sesuatu program kerja, tapi itu dari diri saya sendiri itu menginginkan sama seperti Mas Ajib tadi, yaitu menyatukan kepanitiaan dari beberapa UKM maupun ormawa-ormawa lain dan juga atasan. Nah, itu bisa kolaborasi untuk suatu kepanitiaan untuk meningkatkan solidaritas dari ormawa dan juga dari internal kita sendiri, serta untuk mengajak mereka itu untuk aktif dalam kegiatan kemahasiswaan maupun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ataupun dikolaborasikan seperti itu. Baik, itu tadi ya ciri khas kepemimpinan dari kandidat kita yang nomor 2. Sebenarnya sama rencana atau ciri dari kepemimpinan kedua kandidat ya, sama-sama mengajak semua HMP UKM di Stikes Nasional untuk meningkatkan solidaritasnya, dan semoga saja nanti bisa dilaksanakan. Amin. Amin. Lanjut. Nah, lanjut nih Mbak Ida. Kan kemarin nih dari Instagramnya BEM Stikes Nasional ini kan udah memposting question box di Instastory. Nah, ini ternyata pas dibaca ini banyak sekali nih question box yang masuk untuk tertarik nih teman-teman, pada tertarik untuk PDKT sama kedua calon presiden mahasiswa kita kali ini. Mungkin kita pilih 2 atau 3 pertanyaan ya Mbak Ida? Oke, kita pilih 3 pertanyaan. Oke. Jadi mohon maaf ya teman-teman, yang pertanyaannya belum kejawab santai aja, nanti bisa dijawab di lain waktu, mungkin di kegiatan pemira. Tuh, oke, sekarang aku pilih ya Mbak Ida. Yang mana ya? Pertanyaannya aktif banget, kayak apa-apa mana?
Mungkin ini ya Mbak Ida. Yang ini. Oke, boleh. Nah, ini pertanyaannya kan banyak sekali isu-isu di masyarakat, khususnya isu-isu tentang kepemerintahan di Indonesia kan. Nah, banyak sekali juga aksi-aksi mahasiswa atau masyarakat lain itu aksi-aksi dalam bentuk seruan atau untuk menyalurkan aspirasinya dari rakyat itu melalui aksi turun ke jalan nih. Nah, gimana sih pendapat kedua kandidat kita kali ini tentang aksi-aksi dari mahasiswa atau dari masyarakat sendiri dengan aksinya untuk turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya seperti itu? Mungkin dijawab dulu dari Mas Agim mungkin ya. Oke, jadi untuk pertanyaan kali ini mengenai aspirasi kita, pendapat kita ya, terutama tentang aksi-aksi mahasiswa-mahasiswa yang turun ke jalan gitu ya. Iya. Demo-demo, terus aksi-aksi gitu ya, Kak? Iya, kan aksinya kan dalam kondisi seperti ini kan pasti ada isu-isu, terus ada permasalahan-permasalahan politik, ekonomi, sosial, atau mungkin kesehatan gitu kan. Apalagi pandemi COVID seperti ini dan PPKM gitu ya. Pasti kan isu-isu dari masyarakat tuh banyak sekali gitu. Nah, mungkin dari Mas Akin gimana sih menanggapi seperti kalau itu? pendapat saya, mengenai negara ini, negara Indonesia itu negara yang demokrasi ya, Kak. Segala pendapat itu bisa masuk gitu loh. Jadi republik dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, begitu kan sistem pemerintahan kita kali ini. Nah, jadi ya rakyat, kita mahasiswa itu juga termasuk rakyat kan, sebagai warga negara Indonesia, begitu kan, Kak? Nah, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak atau memiliki suara itu ya, memiliki pendapat yang bisa kita sampaikan kepada para petinggi di negara ini apabila kita tidak puas atau kurang puas dengan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini, begitu kurang lebih. Jadi jika ada suatu kebijakan yang terhitung merugikan ataupun malah menyengsarakan suatu khalayak atau golongan begitu, maka dari rakyat itu pasti akan ada suatu perlawanan, begitu Kak. Dari mahasiswa kali ini mereka mengadakan aksi turun ke jalan. Tetapi kalau menurut saya itu merupakan suatu hal yang kurang enak dipandang, begitu Kak. Karena pada saat ini kita hidup dalam dunia yang teknologinya itu sudah canggih gitu. Berbagai aspirasi bisa kita sampaikan, tidak perlu turun ke jalan pun bisa gitu loh. Bahkan media-media saat ini kan banyak yang menyampaikan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa maupun dari rakyat. Dari aspirasi-aspirasi tersebut, negara itu bisa langsung pemerintahan bisa menyaring dan menjalankan aspirasi tersebut. Caranya itu salah satunya itu solusinya apabila tidak ikut turun ke jalan, kita bisa sebar pamflet, poster, seruan melalui media sosial kita. Karena pada pemerintahan saat ini pun juga memiliki kan akun-akun media sosial dari pemerintahan itu. Nah, kita bisa langsung tag ataupun kita kirimkan keluh kesah kita kepada mereka. Itu salah satu solusi kalau kita belum bisa atau kurang tidak diperbolehkan untuk turun ke jalan dari institusi seperti itu, Kak. Kalau menurut saya, pandangan saya. Oh iya, berarti semisal ada suatu aksi turun ke jalan di Solo Raya ini, khususnya BEM Solo Raya. Nah, untuk kepemimpinan yang nantinya akan dipimpin oleh Mas Agim, apakah akan ikut juga turun ke jalan atau bagaimana? Nah, untuk kali ini pertanyaannya itu bisa dua kemungkinan, Kak. Karena kita merupakan organisasi di bawah institusi, maka otomatis yang memberikan izin itu kan institusi, Kak. Nah, kalau institusi itu tembus, maka kemungkinan besar persentase lebih dari 50% kita akan ikut turun ke jalan, seperti itu.
Tetapi apabila belum diperkenankan, maka kita akan menjalankan aksi-aksi dengan cara yang alternatif itu tadi yang saya paparkan. Seperti itu, Kak. Ya, baik. Itu tadi penyampaian dari kandidat kita yang pertama ya. Selanjutnya kita langsung aja nih, kita dengarkan penyampaian dari kandidat kita yang kedua. Silakan Mbak Trisna. Kalau menurut saya tadi kan bagaimana pendapat saya tentang aksi-aksi yang turun di jalanan seperti itu ya Mbak. Nah, kalau menurut saya itu sebagai mahasiswa dan juga membawa nama baik institusi maupun perwakilan dari mahasiswa seluruh Indonesia, dan itu menurut saya itu kurang baik. Tapi tergantung dari permasalahan dari atasan seperti pemerintah tersebut bagaimana jikalau memang kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan itu tidak sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Sebetulnya kan di negara ini itu juga seperti yang dikatakan Mas Ajin tadi, Dari rakyat. Iya, dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat. Nah, itu kan kita juga dari pemerintah itu juga harus mendengarkan dari rakyatnya sendiri apakah mereka setuju dengan kebijakan itu, dan itu kan sebetulnya disidangkan ya. Nah, ketika sidang itu jikalau sudah disetujui maka rakyat tidak setuju, kita bisa menyampaikan aspirasinya itu, tetapi tidak dengan cara turun ke jalan langsung seperti yang dikatakan Mas Ajim tadi, bisa menggunakan alternatif yaitu dengan sosial media. Karena kemarin itu sudah terlaksana untuk alternatif dari sosial media tersebut, seperti kemarin di Jawa Tengah ada dari Pak Ganjar sudah mengupload di Twitter jikalau misal ingin membutuhkan dari pemerintah, jikalau tidak bisa kita datang langsung, kita bisa dengan secara online. Apapun itu, sekarang karena pandemi COVID-19 ini kita juga dituntut untuk bisa menggunakan teknologi yang sudah ada, dan ini salah satunya untuk meningkatkan masyarakatnya itu agar bisa lebih maju dengan menggunakan teknologi yang sekarang ada. Nah, itu bisa dengan cara menyampaikan keluh kesahnya itu di misal Twitter, Instagram, itu masih banyak, dan itu bisa disampaikan secara online tersebut. Dan jikalau menurut saya untuk turun ke jalan itu nggak bagus gitu. Oke, nah itu tadi jawaban dari pandangan atau perspektif dari kedua calon capres kita hari ini. Jadi kedua jawaban tersebut kan menurut pandangan dari Mas Hakim dan Mbak Dwi Krisna ya. Mungkin jawabannya itu mereka lebih kayak lebih pro kalau kita menyerukan aksi di media sosial seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman apabila ada jawaban lain atau ada perspektif lain kok tidak sesuai dengan jawaban yang diinginkan teman-teman, atau perspektif yang diinginkan teman-teman, itu sebenarnya nggak masalah ya, karena kan kita juga beda orang, beda pendapat. Mungkin pendapatnya Dwi Krisna seperti ini, pendapatnya Adin seperti ini, pendapatnya teman-teman juga seperti itu. Mungkin seperti jadi kita tidak bisa menyalahkan pendapat seseorang satu dengan seseorang lain seperti itu. Mau menambahkan bisa? Oke, mau menambahkan apa Mbak? Oh ya, tadi kan permasalahannya itu kita jangan langsung menyerukan di sosial media. Kita harus juga mencari tahu kebenarannya seperti apa, dan mencari tahu kebenarannya tersebut itu dari sumber-sumber yang benar-benar terpercaya dan bukan berdasarkan katanya. Udah gitu aja. Oke, nah gitu teman-teman. Kan sekarang udah ada nih media sosial canggih ya, kayak Twitter, terus Instagram, terus apalagi ya, YouTube, Facebook, dan lain-lain gitu kan. Apalagi pas ada isu-isu yang trending di Twitter, contohnya kayak PPKM tahap kemarin yang diperpanjang terus, jadi kayak ada meme kan, diperpanjang atau tidak gitu-gitu kan. Itu tuh suatu bentuk protes
dari rakyat itu sendiri kepada pemerintahan, tapi dengan jalur sosial media seperti itu teman-teman. Nah, mungkin dari jawabannya Mbak Dwi Krisna sama jawabannya Mas Agim tadi sudah sangat luar biasa, sudah bagus tentunya, walaupun tidak semua orang akan setuju dengan jawabannya Mas Agim dan Mbak Dwi Krisna, tapi tidak apa-apa, mungkin dari teman-teman juga ada yang setuju, ada yang tidak, itu tidak masalah sepertinya. Itu ya, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak Ida. Mungkin Mbak Ida yang mau milih dari pertanyaan-pertanyaan di question box. Oke, selanjutnya ini aja. Ada pertanyaan dari question box. Bagaimana cara mengenalkan BEM Stikes Nasional melalui kegiatan-kegiatan BEM? Jadi bagaimana sih agar banyak orang yang tahu kalau ini BEM Stikes Nasional kayak gitu? Silakan bisa dijawab terlebih dahulu Mbak Dwi Krisna. Oh ya, untuk memperkenalkan kegiatan atau memperkenalkan BEM dari kegiatan-kegiatan ya Mbak. Nah itu kalau menurut saya itu bisa mengadakan suatu kegiatan perlombaan yang bisa dengan tingkat nasional. Maka kan kita bisa menyebarkan poster-posternya itu juga nggak cuma dari kitanya aja, nggak cuma dari institusinya aja, kan itu bisa menyeluruh sampai seluruh Indonesia karena perlombaannya itu bersifat nasional gitu ya. Sama kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan dari luarnya BEM-nya Stikes gitu kan, masih banyak kita bisa kenalan dengan teman-teman dari BEM-BEM dari institusi lain. Kita bisa menjalin hubungan pertemanan maupun bisa kolaborasi juga bisa kan. Nanti kita juga harus menjaga tingkah lakunya kita atau moralnya kita, dan juga karena itu bakalan menjadi inti moral itu akan menjadi intinya kita, karena untuk memperkenalkan kita ke yang lainnya itu kita tuh harus memperbaiki sikap dulu. Kita tuh harus baik sikapnya dulu agar ini loh BEM Stikes itu orangnya tuh yang kayak gini, orangnya bagus-bagus, terus sopan-sopan gitu. Menurut saya tuh gitu melalui kegiatan perlombaan. Oke, jadi itu tadi ya bagaimana cara kepemimpinan dari Mbak Dwi Krisna untuk memperkenalkan kabinetnya. Nah, jadi dia akan memperbaiki attitude dulu, attitude terlebih dahulu. Selanjutnya dia akan melakukan kerjasama dan akan melakukan kegiatan salah satu proker yang bersifat nasional. Oke, selanjutnya Mas Agim, silahkan. Oke, sebenarnya konsep dari jawaban saya itu tidak jauh berbeda dengan jawaban dari saudari Dwi Krisna ini. Jadi untuk cara kami untuk memperkenalkan organisasi BEM Stikes Nasional kepada dunia luar itu, kalau menurut saya itu banyak ya Kak. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandangnya sekarang, itu malah sebenarnya itu jauh lebih mudah dan lebih simpel gitu. Karena mengingat teknologi kita saat ini, kita bisa menjangkau daerah-daerah yang bahkan kita tidak datangi melalui jalur online itu tadi. Jadi kita bisa mengadakan suatu seminar ataupun kuesioner, juga kayak kita membuat show gitu loh, dan bisa kita tayangkan atau kita publikasikan kepada publik, kepada masyarakat, kepada khalayak nasional, bisa diperkenankan untuk bergabung. Jadi itu nanti bisa kayak feedback gitu loh. Ini kamu ikut acara apa? Kok seru, asik. Acara ini dari siapa yang menyelenggarakan? BEM Stikes Nasional Surakarta. Jadi melalui jalur-jalur itu sih sebenarnya kalau konsep saya itu seperti itu. Bahkan kalau misalnya dari jalur seluas itu kurang bisa diandalkan, kita dari kampus pun juga bisa melakukan kayak kita
kayak kita membuat suatu kegiatan. Kalau kita tidak pandemi gini, tidak ada PPKM, tidak ada pembatasan, itu kita bisa mengadakan suatu tes. Jadi kayak kita mengadakan tes gratis kepada masyarakat umum. Kita bekerja sama dengan institusi kita dari STIKIS Nasional untuk mengadakan suatu tes gratis kepada masyarakat umum. Itu juga bisa. Ataupun kalau kita ada event seperti SHF, kalau di event kita saat ini, ataupun bisa disebut dengan KKN, itu kita juga bisa memperkenalkan kehadiran kita ya, keadaan kita itu dari BEM STIKIS Nasional Surakarta. Begitu sih kurang lebihnya. Baik, itu tadi penyampaian dari Mas Ajim, kandidat kita yang nomor 1. Jadi dari Mas Ajim itu nanti dia akan membuat suatu proker dengan memanfaatkan teknologi yang saat ini yang sangat canggih, dan selanjutnya jika sudah selesai PPKM dia akan melakukan sebuah kegiatan yang bekerja sama dengan luar kampus maupun kampus, bisa dengan cara sebuah media check up, bisa dengan kegiatan kemasyarakatan seperti itu. Dengan begitu masyarakat luar akan kenal siapa sih BEM STIKIS itu, apa sih BEM STIKIS itu, dan bisa kenal STIKIS Nasional. Oke, selanjutnya akan ada question box terakhir nih. Silakan Mbak Wawa, bisa pilih-pilih nih Mbak. Terakhir. Oke, pilih yang mana ya Mbak? Nah, mungkin ini aja nih, kan sebagai penutup juga kan. Iya. Ini ada pertanyaan nih. Mungkin pertanyaannya bisa dijawab secara singkat ya. Kan tadi tuh pertanyaannya sulit-sulit terus. Iya. Marak kayak kumet gak ora. Nah, saiki Singkat aja. mungkin Singkat, bisa dijawab. yakin. Tuh, bisa dijawab secara singkat dan yakin. Tapi ini ada alasannya Mbak. Berarti jawabannya itu doa ini. Oh, berarti ini aja. Singkat, yakin, Padan, jelas. terus ada alasannya gitu. Oke. Mungkin ini ya. Pertanyaannya, apakah kalian pantas menjadi presiden mahasiswa 2021, 2022, dan apa sih alasan yang membuat kalian pantas menjadi presiden mahasiswa seperti itu? Mungkin dari Mas Akin terlebih dahulu, Mas. Gimana sih alasan Oke. dan jawabannya? Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang sedikit Gampang tapi menjebak susah ya. untuk Gampang, menjelaskannya. susah dan menjebak ini. Berarti Iya. harus Bahaya yakin. ini, iya. Harus yakin. Oke. Kalau dari saya yakin atau tidak, gitu kan? Iya. Pantas atau tidak gitu kan? Jadi seorang presiden mahasiswa. Kalau saya sendiri menilai saya, itu tidak akan afdol teman-teman. Begitu. Karena saya sendiri pun kalau melihat cermin, otomatis ya inilah diri saya gitu. Saya kurang bisa menilai saya itu orang yang pantaskah menjadi presiden mahasiswa dari pandangan saya. Tetapi saya ingin minta tolong kepada teman-teman semua. Kalau dari pemilihan nanti itu yang menilai itu teman-teman saja, apakah saya pantas menjadi presiden mahasiswa atau tidak. Jadi saya serahkan pandangan itu kepada teman-teman semua, begitu. Oke, itu ya. Berarti teman-teman harus menyiapkan nih jawabannya pantas atau tidak. Oke, lanjut ke Mbak Dwi Krisna. Ya sama sih jawabannya. Soalnya gimana ya? Kalau pantas enggaknya itu, kalau menurut saya sendiri, saya itu juga pantas enggak gitu loh. Enggak, tapi ya gimana gitu. Karena gimana ya? Karena mungkin ada yang lebih pantas dari saya, gitu kan. Saya juga nggak tahu. Jadi mungkin ya diserahkan juga sama teman-teman. Mungkin apa ya? Ya gitu aja sih mungkin. Oke, kalau semisal dari skala 1 sampai 100%, kalian tuh semisal jadi Prisma, itu yang kalian kerahkan pikiran tenaganya berapa persen? Kalau Dari Mas Aceh. oke, kalau saya ya, Iya. kalau saya diamanahi menjadi Presma,
itu berarti kan amanah itu kan kepercayaan ya Kak? Ya. Harus ditanggung dengan penuh tanggung jawab. Oke, berarti kalau saya dapat amanah, saya harus menjalankannya tanpa terkecuali. Ya. Begitu. Kalau dihitung persen, mungkin persennya sampai tidak terhingga. Asik. Semisal nih dari skala 1 sampai 100 berapa? Kayaknya 120 Mbak. Kelebihan gak ada Gila ya. kembalian aku Mas. 1 sampai 100 nih. Biar teman-teman juga yakin kalau semisal ingin milih Mas Agim gitu. Oke. Kalau saya diberi tanggung jawab, otomatis saya harus menjalankan dengan penuh amanah dan tidak boleh meninggalkannya. Berarti kalau saya dapat tanggung jawab, saya harus 100% menjalankan dengan penuh amanah dan tanpa terkecuali. Seperti itu. Ya. Tidak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, mending saya undur diri saat ini. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut nih, kalau Mbak Dwi Krisna berapa persen nih? Kalau menurut saya itu 50%. Kenapa? Karena saya itu belum bisa memimpin diri saya sendiri, sedangkan saya harus memimpin semuanya itu saya tuh kayaknya belum bisa gitu kan. Jangan menyerah Jangan sebelum insecure, jangan bertanding, sebelum Mbak. Harus yakin dulu. Karena sudah ada yang lebih baik itu kayak minder gitu loh ya. Karena Nggak saya boleh tuh belum insecure dong. iya, karena itu saya tuh Masa pensi ke stasional insecure? karena saya tuh belum bisa memimpin diri saya sendiri, sedangkan saya tuh belum bisa, masih belajar memimpin diri sendiri. Kan nggak mungkin toh, nggak bisa memimpin diri sendiri tapi mimpin orang lain itu susah banget. Itu kalau saya Oke, saya ingin tambahan ya Kak. pas itu ya mungkin Mas Ajun, karena tadi kan sudah yakin 100% amanah ya lah, nanti kan mungkin bisa menjadi kerjanya itu semakin maksimal dan itu mungkin bisa lebih bagus, lebih baik dan unggul tadi. Rasa nangis Mbak. Enggak. Jadi kalau menurut saya itu suatu konsep amanah itu bisa didasarkan atas hal yang beban yang kita bawa. Kalau Mbak Dwi Krisna tadi 50-50 itu sebenarnya dia bohong teman-teman. Enggak, beneran kok, karena saya tuh belum bisa memimpin diri saya sendiri. Kalau kita masih sama-sama belajar, kita semua juga belajar. Karena kalau kita berhenti belajar sekarang, kita nggak akan bisa berkembang ke depannya. Iya, makanya saya ini sedang belajar untuk memimpin diri sendiri dulu, kan belum 100%. Nanti kalau saya sudah memimpin diri sendiri 100%, saya bisa insya Allah. Karena saya sekarang belum bisa memimpin diri sendiri gitu. Oke. Terus ya Mbak, ini Ya. masalah rumah tangga jadi nanti kita selesaikan setelah pulang ke rumah gitu ya. Jadi Oke. Karena berbeda jangan rumah juga. berdebat. Apa mau disatukan? Nggak mau. Jangan berdebat di sini gitu. Nah, mungkin Oke. dari tadi mungkin kalau Mas Agim siap banget sampai 120% Mbak Ida. Tadi susu. Nah iya toh. Tapi nek Mbak Dwi Krisna kayak ngapusi deh. Masuk Iya. 50%. Kudune toh Mbak, nek yakin orang yakin ini kudu yakin, tidak terpaksa lalu terbiasa. Tahu? Iya. Jadi Wah, itu konsep yang bagus Kak. Paksa, kemudian Tetapi kalau terbiasa. sesuatu hal kalau dipaksakan itu tidak akan maksimal gitu, Mbak. when Dwi Krisna said Itu depan sampai itu depan. Oke, sebelum podcast kali ini ditutup, ini ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh calon presiden mahasiswa kita nih. Mungkin dimulai dari Mas Agim dulu, silakan. Wah, oke. Terima kasih waktunya. Saya punya sepatah dua kata, yaitu tetapkan pilihanmu, jangan sampai ragu, pilih nomor 1. Oke, itu tadi dari kandidat kita yang nomor 1. Sekarang kita lanjut nih ke kandidat kita nomor 2, Mbak Dwi Krisna, silakan. Baik, saya nggak bisa ngasih kata-kata banyak ya. Mungkin pilihannya bisa teman-teman sendiri yang menentukan. Jangan lupa pilih nomor 2.
Dua. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu aja ya Mbak, penyampaian dari konten-konten kita hari ini. Sangat menarik dan sangat mengedukasi tentunya, untuk membuka wawasan teman-teman juga, untuk ajang promosi kedua kandidat kita sebagai calon presiden mahasiswa periode 2021 dan 2022. Jadi teman-teman bisa mengetahui nih secara lebih dalam, atau kalau kasarannya kalau orang mau pacaran itu PDKT dulu gitu ya Mbak ya. Jadi pendekatan dulu nih sama kedua calon kita, biar teman-teman tahu, biar teman-teman paham, dan teman-teman bisa memantapkan pilihannya untuk memilih nomor 1 atau nomor 2. Teman-teman jangan lupa untuk selalu berkontribusi dalam pemilihan raya Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Nasional Surakarta tahun 2021-2022 yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober nanti tahun 2021. Nah, ini mungkin 2 bulan lagi nih kalian akan ada pemira, dan jangan lupa untuk selalu mendukung kedua kandidat kita kali ini gitu. Mungkin dari Mbak Ida ada tambahan? Iya, jangan lupa juga, jangan golput ya, karena satu suara sangat penting untuk kita semua demi kemajuan Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga kemajuan Stikes Nasional. Nah, jangan golput ya teman-teman. Nah, sekarang mungkin konten kita pada hari ini cukup sekian aja ya Mbak Ida. Mungkin dari tadi udah tanya jawab, udah mungkin ngobrol santuy, udah PDKT, mungkin ini udah timbul rasa ya. Jangan di ghosting loh, jangan di ghosting. Mungkin gitu aja teman-teman untuk konten kita pada hari ini. Apabila dari kami mungkin ya ada kesalahan kata atau ada kesalahan perilaku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih juga telah menyaksikan konten ini dari awal sampai akhir. Semoga konten ini memberikan wawasan, mengedukasi teman-teman juga. Sekian dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan untuk teman-teman yang memiliki ide konten lainnya bisa tulis di kolom komentar bawah ya. Oke, jangan lupa. Oke, dari kami cukup sekian. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Bye.